memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Setiap hari akan selalu ada suara dari setan yang mendatangi pikiran kita untuk membuat kita merasa takut, khawatir, sedih, juga merasa tidak layak, tidak dikasihi, ataupun merasa tidak dapat melakukan hal yang besar bagi kerajaan sorga. Apakah melalui berbagai persoalan yang menimpa kita, atau melalui kejadian-kejadian buruk yang kita alami, atau melalui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, sehingga akhirnya kita tidak memiliki keyakinan untuk datang kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Jika kita menerima saja semua hal itu, maka iman kita dapat digoyahkan, hati kita dapat terluka, kita dapat dikuasai kebingungan ataupun kesedihan. Janganlah kita mau menerima begitu saja semua hal yang kita dengarkan atau yang disodorkan setan ke dalam pikiran kita. Ibrani 2 ayat 1 berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Biarlah kita dapat menilai manakah suara yang seturut dengan firman Tuhan dan manakah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan biarlah kita tidak menerima suara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tentunya kita tidak sempurna. Dari waktu ke waktu ada kalanya kita berbuat dosa dan sengaja tidak patuh kepada firman Tuhan. Dan bila kita tetap tidak mau bertobat, maka kelak kita akan menuai akibatnya. Yang paling baik adalah kita mau segera bertobat. Dan yang perlu diingat adalah ketika kita telah berbuat kesalahan, janganlah sampai itu mengikis keyakinan kita untuk datang kepada Tuhan. Justru marilah kita mendekat kepada Tuhan dan mengakui semua dosa kita. Maka Ia akan menyucikan kita dari semua kesalahan kita. Tuhan tidak suka mengingat pelanggaran kita. Tuhan selalu mau memulihkan hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan Mazmur 103 ayat 12-13 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita selalu berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita akan menjadi terbiasa mendengar suara Tuhan. Lalu ketika ada suara negatif yang mengatakan sebaliknya, atau situasi di sekeliling kita sepertinya berlawanan dengan yang kita harapkan, iman kita tetap tidak menjadi goyah. Kita tidak mau terganggu, kita tidak menjadi bimbang, kita tidak dikuasai rasa takut, kita tidak menjadi sedih dan terpuruk, kita tidak mau tertipu, dan kita tidak hanyut di bawah arus dunia ini. Justru kita memilih untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengingat janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Roh Kudus di dalam kita akan menolong kita dan mengingatkan kita. Misalnya ketika begitu banyaknya persoalan menimpa kita, sehingga seakan-akan kita tidak berdaya dan tidak berkuasa, pilihlah untuk mendengar suara Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 yang berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika semua jalan kelihatannya tertutup dan kita memandang sumber daya yang kita miliki tidak akan cukup untuk menolong kita,
Maka pilihlah mendengar suara Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika banyak orang menganggap kita aneh karena kita terus saja bersaksi dan bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka pilihlah untuk mendengar suara Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita sudah sangat disakiti dan kita tergoda untuk membalas orang yang menyakiti kita, maka pilihlah untuk mendengar suara Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32 yang berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika kita merasa lelah dan kesepian karena begitu banyaknya penderitaan yang kita alami oleh karena kita taat kepada firman, pilihlah mendengar suara Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 10 yang berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Juga ingatlah Yohanes 16 ayat 33 yang berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ketika kita merasa ditinggalkan sendirian, maka pilihlah untuk mendengar suara Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5b yang berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Setiap kali kita memilih untuk mendengar suara Tuhan, itu juga berarti kita mengingat ayat firman Tuhan. Karena firman dan Tuhan adalah satu. Hubungan kita dengan sesama manusia tetap saja dapat mengecewakan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Setelah kita banyak berkorban untuk seseorang, tidak ada jaminan orang itu akan membalas kebaikan kita. Walaupun kita telah menginvestasikan waktu kita, uang kita, hidup kita kepadanya, tidak ada jaminan 100% bahwa orang tersebut juga akan kembali mengasihi kita dan melakukan hal yang sama bagi kita. Hari ini orang itu dapat berkata baik kepada kita, tapi esok hari dia mungkin berkata jahat kepada kita. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Ia adalah Tuhan yang setia. Setiap kali kita menginvestasikan waktu kita untuk Tuhan, memilih untuk mendengarkan suaranya, untuk merenungkan firman-Nya, untuk bersekutu dengannya, hal itu tidak pernah sia-sia. Kita akan semakin diubahkan menjadi seperti Dia. Tuhan selalu membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang lebih limpah lagi. Bahkan ketika kita tidak baik atau tidak setia sekalipun, Tuhan tetap setia kepada kita. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Ia bukan seperti manusia yang dapat mengecewakan kita. Saat kita kesepian, Ia menjadi teman kita. Saat kita sakit, Ia menjadi penyembuh kita. Saat kita sedih, Ia menjadi penghibur kita. Ia adalah segalanya bagi kita. Marilah kita selalu menyadari hal ini. Marilah kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga kita tahu untuk selalu memilih mendengarkan suara Tuhan, bukan suara kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan semua suara negatif yang berusaha menguasai pikiran kita. Tidak ada yang lebih penting selain daripada mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Itu adalah suara Tuhan kita kepada kita. Ketika kita selalu mendengar suaranya, maka kita tahu bahwa Ia selalu beserta kita. Ia di pihak kita. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Setiap kali kita memilih untuk mendengar suara Tuhan, untuk percaya dan patuh pada firman Tuhan, maka kita akan selalu dapat menjalani hidup kita dengan kemenangan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Amin.